Santapan Harian Minggu 3 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kemurahan hatimu ya Bapa, membawa kami dalam hidup bersamamu dan membawa kami dalam kebenaran sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon, berkata-katalah bagi kami saat ini. Amin. Lukas 9 ayat 23-27. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Sahabat Santapan Harian, seperti apa kerajaan Allah itu? Istilah kerajaan mengindikasikan adanya suatu wilayah kekuasaan, sehingga di mana wilayah kerajaan Allah dan kemana kita harus pergi untuk melihatnya. Sejatinya kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang bisa dilihat secara fisik. Itu karena yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah dinyatakannya kuasa Allah di dunia ini. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik diberitakan. Itulah tanda kehadiran kerajaan Allah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Injil hari ini semakin jelas memperlihatkan jalan penderitaan yang mesti ditempuh oleh Tuhan Yesus demi pemenuhan misi kerajaan Allah. Jalan itu adalah jalan salib. Itu pula yang ditawarkan kepada para murid. Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Salib yang kelihatannya jalan menuju kematian, dibalikkan Tuhan Yesus menjadi jalan menuju kehidupan. Itu bukan tempat kehilangan nyawa, tetapi tahta bagi keselamatan jiwa. Jalan sengsara yang ditempuh Yesus justru menjadi jalan menuju kemuliaan, bersatu dengan Bapa dan para malaikat kudus. Untuk meyakinkan ini, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa di antara orang yang hadir kala itu, ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Siapakah mereka yang dimaksud Tuhan? Merekalah orang-orang yang melihat peristiwa kebangkitan dan percaya. Mereka itulah yang menyaksikan Tuhan Yesus pada hari setelah Paskah saat memecah-mecahkan roti. Mereka juga yang dengan tekun berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Merekalah
yang menerima amanat agung pewartaan ke seluruh ujung dunia. Kita bersyukur bahwa gereja melestarikan peristiwa-peristiwa penting itu melalui ritual liturgisnya. Tujuannya supaya pengalaman iman, penyaksian akan kerajaan Allah terus berulang sepanjang zaman, dan banyak orang mendapat perkenan melihat kerajaan Allah sebelum kematian menjemput. Apakah itu termasuk kita? Mari kita berdoa. Kami dipanggil untuk kehilangan hidup kami demi-Mu, ya Kristus Yesus. Dan dengan melakukannya, kami menemukan kepenuhan hidup di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berbakti. Amin.